Siapakah kau dan dari kerajaan mana asalmu? Adipati Kebo Marjuet begitu sakti hingga tak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Hamba ialah cucu Ki Jaga Umbaran, telah mengetahui kelemahanmu, wahai Adipati. Berdebat kau, Jaga Umbaran, akan kubunuh kau, pemuda insan. Kekasihmu ini tentu akan gugur di kota Probolinggo, bertemu melawan Minak Jingga. Tinggallah hidup sejahtera, wahai orang cantik. Kakanda pamit untuk lari. Bagaimana kau bisa mendapatkan senjataku? Lantang kau dan ulamu. Dari siapa aku mendapatkannya itu tidak penting, Minak Jingga. Yang terpenting sekarang adalah kematianmu. Dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya seperti kerbau. Keberadaan Adipati Kebo Marjuet ternyata menghadirkan ancaman bagi Ratu Ayu Kencanawungu. Meskipun hanya seorang raja taklukan, namun sepak terjang Adipati Kebo Marjuet yang terus-menerus merongrong wilayah kekuasaan Majapahit membuat Ratu Ayu Kencanawungu cemas. Ratu Majapahit itu pun berupaya menghentikan ulah Adipati Kebo Marjuet dengan mengadakan sebuah sayembara. Prajurit, umumkan kepada seluruh rakyat Majapahit bahwa aku, Ratu Kencanawungu, akan mengadakan sayembara untuk membunuh Kebo Marjuet. Bagi yang bisa mengalahkan Kebo Marjuet akan aku beri imbalan yang setimpal. Hamba terima perintah Kanjeng Ratu Kencanawungu. Segera umumkan, wahai prajuritku. Para rakyat Majapahit, kita semua tahu bahwa Adipati Kebo Marjuet selalu berusaha merongrong kekuasaan Majapahit dan ingin melakukan pemberontakan. Hal ini tak bisa kita biarkan begitu saja. Maka dari itu, Ratu Kencanawungu memberitahukanku untuk mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa mampu mengalahkan Adipati Kebo Marjuet, maka dia akan diangkat oleh sang ratu menjadi Adipati Blambangan dan akan dijadikan sebagai suaminya. Akhirnya, sayembara tersebut diikuti oleh puluhan orang. Namun, semua gagal mengalahkan kesaktian Adipati Kebo Marjuet. Hingga datanglah seorang pemuda tampan dan gagah bernama Jaga Umbaran yang berasal dari Pasuruan menghadap sang ratu. Ampun Gusti Ratu, jika hamba Kanjeng Ratu perkenankan untuk membunuh Kebo Marjuet dengan gada besi kuning yang hamba miliki, hari ini pun hamba siap melaksanakannya. Siapakah kau dan dari kerajaan mana asalmu? Adipati Kebo Marjuet begitu sakti hingga tak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya.
Hamba ialah cucu Ki Ajah Pamengger yang merupakan guru sekaligus ayah angkat Adipati Kebo Marjuet. Baiklah, bunuh Adipati Kebo Marjuet sekarang. Sendika tahu Kanjeng Ratu. Saudara, kami kesini ingin membunuh. Iya begitu? Tidak hanya ingin membunuhmu Adipati Kebo Marjuet. Aku ingin memenggal kepalamu dan akan kuserahkan kepada Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Kekuatan apa yang engkau miliki hingga berani-beraninya kau mengancamku seperti itu? Hei Jagambaran, kau tidak tahu siapa aku. Aku ialah cucu Ki Ajah Pamengger. Bukankah ia guru beserta ayah angkatmu, wahai Adipati Kebo Marjuet? Hingga ini tak menyulitkanku untuk memenggal kepalamu, karena aku, Jaka Umbaran, telah mengetahui kelemahanmu, wahai Adipati. Berdebat kau, Jaka Umbaran, akan kubunuh kau, pemuda insan. Ternyata cuma segitu kemampuanmu, Adipati Kebo Marjuet. Dengan mudahnya aku bisa mengalahkanmu. Wahai Kanjeng Ratu Kencana Wungu, telah aku bawakan penggalan kepala Adipati Kebo Marjuet sebagai mas kawin pernikahan kita. Tunggu Jaka Umbaran, aku akan menobatkanmu sebagai Adipati Blambangan dengan gelar Nak Jingga. Tetapi wahai Nak Jingga, aku tak ingin menikah denganmu. Apa maksud Kanjeng Ratu? Aku telah mengalahkan Adipati Kebo Marjuet dan telah kubawakan penggalan kepalanya untukmu, wahai Ratu. Aku tak ingin menikah denganmu Adipati Blambangan. Lihatlah dirimu sekarang. Tubuhmu yang cacat dan wajahmu yang tak tampan lagi membuat aku canggung untuk bersanding denganmu. Gusti Ratu, kau yang telah membuat tubuhku menjadi begini. Aku tidak hanya tinggal diam, tunggu pembalasanku. Aku pasti bisa menjadikanmu sebagai istriku, wahai Ratu. Camkan itu. Berdebar kau Nak Jingga. Penolakan itu membuat Nak Jingga murka dan memendam dendam kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Untuk melampiaskan kemarahannya, Nak Jingga merebut beberapa wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke Purwokerto. Tidak hanya itu, Nak Jingga pun berniat untuk menyerang Majapahit. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat khawatir ketika mendengar bahwa Nak Jingga ingin menyerang kerajaannya. Maka dia pun kembali menggelar sayembara. Rakyatku sekalian, kita semua tahu bahwa Adipati Nak Jingga telah merebut kekuasaan Majapahit sampai ke Probolinggo. Tidak hanya itu wahai rakyatku, Adipati Nak Jingga telah mengancam akan menyerang kerajaan Majapahit. Barang siapa yang berhasil membinasakan Nak Jingga akan kujadikan suamiku. Ratu Kencana Wungu mengetahui bahwa Damar Bulan adalah keponakan Pati Logendet. Lalu ia memanggil Pati Logendet. Ampun Kanjeng Ratu, apa maksud Ratu dengan memanggil hamba di sini? Pati Logendet, sekarang kau tahu bukan?
kerajaan Majapahit telah terancam oleh serangan Menak Jingga. Yang aku takuti jika Menak Jingga benar-benar akan menyerang kerajaan Majapahit. Itu memang benar, Ratu. Para pengikut sayembara tidak ada yang bisa mengalahkan Menak Jingga. Jika Ratu izinkan, hamba yang akan datang sendiri untuk membunuh Menak Jingga. Tidak, Patiro, benar. Jika kau dikalahkan oleh Menak Jingga, tidak akan lagi yang bisa melindungi kerajaan ini. Aku hanya butuh bantuan Damar Wulan. Bukankah dia keponakanmu, Patiro Gender? Ampun Gusti Ratu, Damar Wulan memang keponakanku. Ia adalah anak dari Pati Udara yang sedang pergi bertapa. Ia seorang kesatria yang berwajah tampan. Tapi Kanjeng Ratu, kenapa Kanjeng Ratu bisa seyakin itu bahwa Damar Wulan bisa membunuh Menak Jingga? Aku telah bermimpi, wahai Patiro Gender, bahwa Damar Wulan bisa dengan mudah membunuh Menak Jingga. Jika itu perintah Kanjeng Ratu, akan hamba suruh prajurit memanggilnya untuk menghadap Kanjeng Ratu. Prajurit, panggil Damar Wulan untuk menghadap Kanjeng Ratu sekarang. Sendikoh dawuh Paduka. Kemudian datanglah Damar Wulan bersama prajurit untuk menghadap Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Ampun Gusti Ratu, kita apa yang akan Anda berikan kepadaku? Aku butuh bantuanmu, wahai kesatria. Bunuhlah Menak Jingga. Bawalah kepala Menak Jingga ke hadapanku. Jika itu titah Kanjeng Ratu, hamba tidak akan pantas untuk menolaknya. Ini tugas untuk hamba yang harus hamba laksanakan. Segera berangkat ke Probolinggo. Jangan ditunda-tunda lagi sebelum semuanya terlambat. Baiklah Kanjeng Ratu, kalau demikian hamba mohon pamit untuk segera berangkat ke Probolinggo. Restuku menyertaimu, Damar Wulan. Sebelum berangkat ke Probolinggo, Damar Wulan datang menemui Anjasmara untuk berpamitan yang sebelumnya Anjasmara sudah mengetahui. Wahai Damar Wulan, apa kau tega meninggalkanku? Aku mohon kepadamu, janganlah kau menerima titah Ratu Kencana Wungu. Aku takut jika kau akan dibunuh oleh Menak Jingga. Dia begitu sakti, Damar Wulan. Ini telah menjadi kewajiban seseorang kesatria, wahai Dewi. Tapi aku tak rela melepaskan kepergianmu, Damar Wulan. Aku bersamamu. Anjasmara, adindaku, engkau dengarlah berita ini. Kekasihmu ini tentu akan gugur di kota Probolinggo, bertemu melawan Menak Jingga. Tinggallah hidup sejahtera, wahai orang cantik. Kakanda pamit untuk mati. Kakak, jangan pergi kakak. Aku sendiri kakak. Kakak, jangan pergi. Sabar nak, ini adalah kewajiban seorang kesatria nak. Lepaskanlah dia, ikhlaskanlah kepergiannya. Ibu, aku takut jika kakak Damar Wulan benar-benar pergi, Ibu. Aku sangat mencintainya. Kenapa kau masuk ke tempat kami secara diam-diam? Dengan maksud apa kedatanganmu ke sini? Ampun wahai Dewi, aku kesini ingin mengetahui kelemahan Menak Jingga. Untuk apa kau ingin mengetahui itu, wahai pemuda tampan? Bukannya kalian semua tahu kelakuan jahat Menak Jingga telah menghancurkan sebagian wilayah kerajaan Majapahit? Itu memang benar. Tetapi ini semua kesalahan Ratu Kencana Wungu telah menolak pinangan Menak Jingga. Tetapi yang dilakukan Ratu Kencana Wungu memang benar, Dewi Kuyengan. Dengan kecacatannya, tidak mungkin ia bisa menjadi pendamping sang ratu.
Maka dari itu aku meminta kalian berdua untuk memberitahu aku kelemahan Menak Jingga. Kami akan memberitahukanmu kelemahan tuanku Menak Jingga, asalkan kau mau menjadikan kami sebagai istri-istrimu. Jika itu mau kalian, baiklah. Kekuatan Menak Jingga terletak pada gada Wesing Kuning. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa senjata itu. Benar. Jika ingin mengalahkan Menak Jingga, kau harus merampasnya. Lalu, bagaimana aku bisa merebut senjata pusaka itu? Kami akan membantumu mendapatkan senjata itu. Pada malam harinya, Dewi Wanita dan Dewi Kuyengan mencuri pusaka Gada Besi Kuning saat Menak Jingga terlelap. Pusaka itu kemudian mereka berikan kepada Damar Wulan. Setelah memiliki senjata itu, Damar Wulan menantang Menak Jingga bertarung. Hai Menak Jingga, jika berani lawan aku. Siapa kau? Berani-beraninya kau menantang Menak Jingga. Ketahuilah, hai pemberontak, aku Damar Wulan yang diutus oleh Ratu Ayu Kencana Wungu untuk membinasakanmu. Sia-sia kau kesini Damar Wulan. Kau tidak akan mampu menghadapi kesaktian senjata pusakaku. Apakah ini yang kau maksud senjata pusakamu, wahai Menak Jingga? Hai Damar Wulan, bagaimana kau bisa mendapatkan senjataku? Lancang kau Damar Wulan. Dari siapa aku mendapatkannya itu tidak penting, Menak Jingga. Yang terpenting sekarang adalah kematianmu. Ampun Gusti Ratu, izinkan hamba mempersembahkan kepala Menak Jingga untuk Ratu Ayu Kencana Wungu. Kenapa yang membunuh Menak Jingga kalian? Kemana Damar Wulan? Tiba-tiba, Damar Wulan datang dan segera menyampaikan kebenaran kepada Ratu Kencana Wungu. Ampun Gusti, hamba telah berhasil menjalankan tugas dengan baik. Namun di tengah jalan, tiba-tiba Layang Seto dan Layang Kumitir menghadang hamba dan merebut kepala itu dari tangan hamba. Ampun Gusti, perkataan Damar Wulan itu bohong belaka. Kamilah yang telah memenggal kepala Menak Jingga. Sudah, kalian tidak usah bertengkar lagi. Sekarang aku ingin bukti yang jelas. Bertarunglah kalian. Siapa yang berhasil menjadi pemenangnya, pastilah ia yang telah membinasakan Menak Jingga. Akhirnya, mereka pun bertanya. Yang disaksikan oleh semua
itu dimenangkan oleh Damar Wulan. Layang Soto dan Layang Pemikir pun mengakui kesalahan mereka dan dimasukkan